Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk video kali ini, DR Karya akan membuat meja hias ya, atau biasa disebutnya meja konsol. Nah, di meja ini atau meja yang akan kita buat ini kita berdasarkan gambar, mencari referensi di Google ya. Jadi untuk kelengkapannya silahkan cek video sampai habis ya, karena saya akan menunjukkan tutorialnya ataupun cara pembuatannya dari awal hingga selesai. Oke, untuk yang tahap pertamanya kita lakukan pemotongan materialnya. Nah, ini untuk pertama bahan yang kita gunakan adalah holo galvanis ya. Jadi ukuran 20 x 40. Nah, di sini kita potong panjangnya 85 cm ya. Kemudian untuk lebarnya sendiri kita ini 30 cm. Jadi ukuran meja kita nanti panjangnya 85, lebarnya itu 30. Untuk tingginya 85 ya. Oke, setelah dilakukan pemotongan dan pembuatan sudut ya, jadi saatnya kita lakukan pengelasan. Kita bikin dua bidang nanti, bidang bawahnya dulu, kemudian bidang atasnya ya. Nah, setelah jadi ya dua bidang tadi yang sudah kita les sebelumnya, maka untuk tahap selanjutnya kita pemasangan kaki-kakinya ataupun merakit keseluruhan daripada meja ini. Nah, ini karena meja ini kan beda, lain daripada yang lain, beda meja pada umumnya ya. Jadi kita setting dulu titik sikunya ataupun titik presisinya dari sebuah meja ini agar nanti meja ini bisa berdiri dengan sempurna. Jadi kita tentukan dulu tingkat presisinya, tingkat sikunya. Nah, kita kunci dulu. Nah, selanjutnya nanti kita lakukan pemasangan daripada kaki-kaki semuanya, keseluruhannya ya.
Ya, ini yang sudah saya ceritakan di awal ya. Jadi sebelum pemasangan full kaki-kakinya, kita pasang dulu beberapa titik. Nah, di sini saya pasang 4 titik dulu kakinya. Nah, di sini sebagai pengunci ya. Pengunci agar meja ini bisa berdiri dulu dengan sempurna. Nah, di sini kita butuh penyetelan ulang jika nantinya pas ketika pemasangan tadi di situ ada kesalahan atau ada kekeliruan. Nah, di situ masih bisa diperbaiki. Nah, setelah fix ya, benar-benar sudah bisa berdiri dengan sempurna ataupun sudah presisi, maka kita bisa lakukan untuk pemasangan kaki-kaki selanjutnya. Nah, untuk pemasangan kaki-kaki selanjutnya itu panjang kakinya itu tidak bisa ditentukan ya, random, karena masing-masing kaki itu berbeda panjangnya. Jadi nanti akan kita lakukan pemotongan, kemudian dipotong ulang setelah pas dipasangnya. Nah, ini setelah meja sudah kita pastikan benar-benar presisi ataupun bisa berdiri dengan baik, maka untuk tahap selanjutnya yaitu pemasangan besi atau kaki-kaki yang lainnya ya. Nah, di sini untuk kaki-kakinya sendiri totalnya kiri dan kanan itu ada 22. Jadi sebelah kiri itu ada 11, sebelahnya lagi itu ada 11. Jadi total semuanya itu adalah 22 kakinya. Nah, di sini kita butuh ketelitian untuk jarak-jarak kakinya. Seperti yang saya bilang awal tadi, untuk model kakinya ini adalah bukan seperti meja pada umumnya, melainkan menggunakan besi 8 besi cor ya, besi cor 8 yang kita susun sedemikian rupa. Nah, di sini karena panjangnya beda-beda ya, jadi setiap pemasangan itu kita pasang sebelahnya dulu, kemudian selanjutnya untuk mengepaskan di sisi lainnya, maka kita butuhkan pemotongan ulang. Jadi biar benar-benar pas dengan jarak yang ditentukan, pas juga dengan ukuran yang telah kita potong ketika pemasangan. Setelah selesai pemasangan keseluruhan kaki-kakinya, selanjutnya kita lakukan pemasangan untuk dudukan daripada ambalannya nanti ya. Jadi ambalannya itu kita letakkan posisinya di tengah-tengah frame daripada besinya itu sendiri. Oke, setelah kita lakukan tahapan demi tahapan dari proses awal tadi, maka untuk selanjutnya ini adalah proses epoksi. Nah, proses ini bertujuan untuk agar daya rekat cat nanti lebih baik, kemudian untuk menaikkan warna cat yang kita gunakan nantinya. Nah, oke, setelah proses epoksi selesai, nah ini saatnya masuk ke tahap yang menurut saya ini cukup menyenangkan, yaitu proses pengecatan ya, pengecatan akhir. Nah, di sini kita gunakan cat duko ya, cat duko warna gold metalik. Nah, ini hasilnya setelah kita epoksi ya, jadi warna goldnya itu langsung naik ya. Ya, disitulah pentingnya kita lakukan epoksi terlebih dahulu sebelum proses pengecatan akhirnya. Nah, lakukan tahapan ini sampai benar-benar merata warnanya, karena
karakteristik cat warna gold ini sifatnya lebih lembut ya. Jadi kita butuh ketelitian yang cukup untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan sempurna sesuai apa yang kita harapkan. Ya, inilah hasilnya setelah dicat gold ya. Jadi kalau kita lapisi epoksi, warna goldnya tuh memang betul-betul gold ya, naik ya. Jadi jreng warna goldnya. Kalau kita langsung cat dari besi hitam gitu aja, nanti goldnya itu lebih gelap ya, tidak bisa naik seperti ini ya. Ini kan benar-benar gold ya, kayak emas. Nah, sebetulnya itu fungsi dari epoksi sekaligus dasaran. Selain memperkuat daya rekat cat, juga untuk menaikkan warna. Oke, ini tinggal pasang papannya. Ini sudah kita bor ya untuk dudukannya. Kita 6 sisi saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini tidak perlu, karena 6 saja sudah kuat sepertinya. Oke, untuk selanjutnya ini adalah tahap akhir dari pembuatan meja konsol ini atau meja hias ya. Jadi ini tinggal pemasangan ambalannya saja. Nah, untuk ambalannya kita bikin dari multiplex ya, terus dilapisi dengan HPL yang sudah kita selalu gunakan di project-project sebelumnya. Nah, ini sisa project kita gunakan lagi untuk yang project sekarang.
Nah, selanjutnya kita lakukan penyekrupan. Untuk skrupnya ini kita gunakan yang panjang 5 mili ya, agar tidak tembus ke permukaan. Baiklah, mungkin sekian video tutorialnya ataupun cara pembuatan meja konsol ini. Mudah-mudahan ada teman-teman yang ingin mengikuti cara saya, dipersilahkan. Di sini saya cuma berbagi, bukan menggurui. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.